Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel PKH Tari Sidoarjo, channel yang memuat tentang informasi bansos, muatan bansos PKH maupun BPNT dan juga bansos-bansos lainnya. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya yang telah bergabung di channel kami. Yang baru bergabung, baru mengenal channel kami, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga komentar-komentarnya. Terima kasih juga sahabat-sahabat yang lebih dahulu berkomentar di channel kami, karena lewat komentar kita bisa saling berdiskusi, saling interaksi meskipun secara virtual. Begitu sahabat-sahabatku semuanya. Baik sahabat-sahabat, di video hari ini kita akan memberikan informasi terkait bansos PKH, terutama penyaluran terhadap PT Pos, dan juga ada beberapa kasus sehingga bansosnya tidak cair. Selengkapnya sahabat-sahabat semuanya, jangan lupa tonton video ini secara utuh, secara lengkap agar tidak terjadi gagal paham atau paham yang salah. Serta video ini jika menarik, jangan lupa di-share, dikirim ke grup-grup terdekat, orang-orang terdekat maupun komunitas sahabat-sahabat semuanya. Baik sahabat-sahabat semuanya, yang pertama adalah bagaimana sih bansos itu tidak cair? Bagaimana sih bansos itu tidak sampai ke kita meskipun kita mempunyai ATM merah putih? Nah, ini yang sering terjadi sahabat-sahabat secara tiba-tiba. Tahap kemarin atau tahap sebelumnya kita sudah mencairkan bansos, kita sudah mendapatkan bansos. Namun per hari ini itu tidak cair atau tidak ada status yang jelas di sana. Kita tanyakan ke si A, si B, si C, tidak mengetahui. Nah, yang paling tepat tanya ke siapa sahabat-sahabat semuanya? Yang paling tepat adalah yang pertama, karena sahabat-sahabat berada di lingkungan kelurahan sama desa, maka tanyalah kepada operator desa. Begitu sahabat-sahabat ya, ke operator desa, karena beliaulah yang memegang aplikasi Sikenji untuk pengecekan bansos. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tanya ke pendamping PKH. Bila ada pertemuan kelompok di desa atau kelurahannya yang dilaksanakan 1 bulan 1 kali, meskipun sahabat-sahabat bukan KPM PKH, apakah boleh ikut? Boleh ya Kak ya. Dengan senang hati pendamping PKH memberikan informasi tentang bansos dengan sangat welcome ya, terbuka terhadap siapapun. Yang ketiga, sahabat-sahabat bisa secara mandiri lewat aplikasi cek bansos, melihat statusnya apakah masih ada atau tidak kita. Nah, itu hal yang pertama. Ya, ini sahabat-sahabat yang paling banyak kita temui selaku pendamping PKH. Ya, banyak kita temui di sini, yakni terjadi tidak masuk dapodik atau emis kalau di wilayah Kemenak, Kementerian Agama. Artinya dalam sekolah-sekolah ini anak sekolah ini tidak masuk di dalam dapodiknya. Nah, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Ya sahabat-sahabat, mengapa hal tersebut bisa terjadi ya? Yang pertama adalah peralihan ke jenjang. Biasanya dari jenjang TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, atau bahkan sekolah MI ya, sekolah MI ke MTS, MTS ke MA. Hal tersebut bisa terjadi karena operator yang memasukkan data itu memasukkan seluruhnya. Nah, bisa jadi operatornya itu kesulitan, terkendala teknis, sehingga terkendala terhadap bantuannya. Ya, anak kita yang seharusnya anak-anak penerima manfaat yang seharusnya naik jenjang, itu tetap jenjangnya di stuck di misalnya TK ya TK, padahal umurnya sudah 7 tahun. Begitu pula dengan ke SMP yang seharusnya umurnya sudah 13 tahun, malah stuck di SD, sehingga sistem membacanya Kementerian Sosial itu membaca umur sahabat-sahabat semuanya ya. Kalau umur 7 tahun tetap berada di tingkat
TK atau di SD itu kurang dari 7 tahun, maka tidak akan masuk, sehingga terjadi data anomali yang menyebabkan bansosnya itu tertunda, bahkan bisa terhapus. Ya, langkahnya bagaimana sahabat-sahabat semuanya? Itu sama ya. Yang pertama adalah verifikasi KK-nya sahabat-sahabat semuanya bisa di kantor kecamatan masing-masing. Apakah KK tersebut sudah aktif atau belum secara seluruhnya, secara global, bukan secara individunya ya, tapi secara global aktif atau belum. Yang kedua, cek di operator desa atau pendamping, apakah data putra putri kita sudah masuk atau belum, sudah sinkron atau belum dengan sekolah terkini. Begitu sahabat-sahabat semuanya ya. Lah, yang ketiga, bisa langsung tanya ke operator sekolah. Kita datang ke sekolah, kita tanyakan putra putri kita atas nama si A, si B ini apakah sudah masuk terdaftar di Dapodik atau EMIS. Kalau sudah terdaftar, maka selanjutnya kita tinggal menunggu sinkronisasi oleh pendamping PKH agar semuanya bisa tersinkron semuanya. Itu sahabat-sahabat semuanya. Dan itu tidak bisa langsung, menunggu satu tahap selanjutnya kita lihat apakah data tersebut di Dapodik sudah aktif, di sinkronisasi aplikasi Sikenji sudah aktif, bantuannya akan cair. Bagaimana kalau tidak cair? Tidak cair lagi, bisa jadi menarik data pusat Kementerian Sosial itu sebelum kita mensinkronkan data. Artinya sinkronisasi sama penarikan data duluan ditarik data oleh Kementerian Sosial. Itu sahabat-sahabat semuanya ya, yang terkait banyak ini ya. Selanjutnya untuk pencairan di PT Pos. Ya, ini menarik sahabat-sahabat semuanya. Per 5 Maret ini Kementerian Sosial, ini di akunnya Kementerian Sosial, penyaluran bansos melalui PT Pos Indonesia sedang difokuskan pada wilayah-wilayah yang masuk dalam kategori 3T, terdepan, terluar, tertinggal, serta daerah dengan akses perbankan terbatas. Di sini sudah jelas sahabat-sahabat, penyaluran dari PT Pos diprioritaskan untuk daerah 3T, daerah sahabat-sahabat kita yang 3T atau keterbatasan daerah perbankan himbara ya. Pencairannya itu sama kayak skemanya ya, dengan undangan dan pengambilannya secara komunitas atau door to door. Wilayah yang pertama adalah wilayah Papua dan Maluku, prioritas utama ya, sudah mulai disalurkan sejak awal Maret kemarin. Itu sahabat-sahabat semuanya. Wilayah yang kedua Sulawesi dan Nusa Tenggara. Sulawesi Tengah terpantau di kantor cabang pembantu Biro Maru, mencakup wilayah Dolo, Karawana, Langaleso hingga kota Rindau. Itu sudah melakukan pencairan, sudah undangan sahabat-sahabat semuanya ya. NTB melakukan di Lombok Utara, mulai membagikan juga sejak awal Maret. Sama sahabat-sahabat semuanya, NTT, NTB sama semuanya. Yang selanjutnya daerah Sumatera. Sumatera ini terkhusus daerah yang terkena bencana, itu diprioritaskan semuanya. Bantuannya tidak hanya PKH maupun BPNT, namun untuk pembangunan juga ada ya. Pasca bencana dibantu oleh pemerintah pusat. Seperti itu sahabat-sahabat semuanya. Itu informasi yang bisa kami sampaikan, terutama yang tadi ya PKH aktif ya, yang benar-benar KPM itu layak. Anak-anak sekolah tolong dikawal ya. Pendamping PKH tidak lelah-lelah mengingatkan untuk berkoordinasi dengan pihak sekolah ya. Selalu kita berkoordinasi. Makanya pentingnya verifikasi pendidikan yang kakak-kakaknya, sahabat-sahabat diberikan oleh pendamping lembaran kertas. Itu sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di bulan suci Ramadan ini kita mengharapkan ampunan dan keberkahan seluruhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.